yang memungkinkan penggunaan yang praktis dan juga efisien. Perdis dibekali beberapa fitur, seperti fitur cuaca, fitur info gempa bumi, fitur info gunung berapi, fitur info banjir, fitur pencarian jalur evakuasi, fitur peringatan, dan juga fitur bantuan. Dengan aplikasi ini, kami mengharapkan fitur-fitur yang terdapat dapat membantu dan menanggulangi masyarakat dalam menghadapi bencana. Sekarang saya akan menjelaskan tentang UI atau mockup dari aplikasi kami. Nah, ini merupakan loading screen dari aplikasi kami. Nah, setelah itu akan masuk ke menu masuk. Jika sudah mempunyai akun, bisa langsung memasukkan akun dan menekan masuk. Namun, jika belum memiliki akun, bisa didaftarkan lewat buat di sini. Nah, setelah ditekan akan masuk ke menu daftar. Yang pertama memasukkan nama, yang kedua yaitu memasukkan nomor telepon. Jika keduanya telah diisi, tekan daftar. Nah, jika sudah mempunyai akun bisa tekan masuk di sini, dia akan kembali ke menu sebelumnya. Kita tekan daftar. Nah, nanti akan masuk ke menu verifikasi. Menu verifikasi ini nanti kita akan diminta untuk memasukkan kode yang telah dikirimkan ke nomor telepon, tepatnya ke SMS. Nah, setelah itu tekan verifikasi. Nah, kita akan kembali ke menu masuk, menu login, dan selanjutnya masukkan nomor yang telah didaftarkan dan tekan masuk. Setelah itu, kita akan masuk ke menu beranda. Dalam menu ini terdapat beberapa fitur, yaitu fitur cuaca. Fitur cuaca. Ada fitur perkiraan cuaca dan fitur cuaca saat ini dengan tambahan kelembapan udara dan angin. Nah, jika kita tekan di sini, kita akan masuk ke dalam profil kita. Kita bisa memasukkan foto kita dan juga menentukan jenis kelaminnya kita dan memasukkan alamat. Lalu itu tekan kembali. Di sini juga ada fitur bicara dengan cloud. Fitur bicara dengan cloud ini berguna untuk menyampaikan informasi yang kita belum ketahui. Seperti di sini contohnya kita menanyakan suhu di luar berapa derajat. Si cloud akan menjawab dengan jawaban suhu di luar sekarang 30 derajat Celcius. Dan juga seperti contohnya apa yang harus dilakukan saat gempa. Nanti cloud akan menjelaskan apa yang harus dilakukan ketika gempa terjadi. Itu kita kembali ke home kita kembali ke beranda dengan menekan tombol ini. Nah, selanjutnya kita ke fitur berikutnya dengan menekan tombol ini. Nah, ini adalah fitur Volcaon atau Volcano Online. Kita bisa melihat aktivitas gunung berapi di berbagai daerah. Nah, seperti contohnya di Gunung Slamet ini. Nah, bisa dilihat ini Gunung Slamet merupakan gunung yang sangat aktif. Di sini juga ada fitur event. Nanti kita akan kembali ke fitur event. Selanjutnya ada fitur FLOWA atau flood warning. Di sini kita bisa lihat map banjir dengan simbol-simbol yang mempresentasikan tingginya banjir tersebut. Nah, akan diberikan juga lokasi dari, jika kita menekan salah satu simbolnya akan keluar lokasi dari banjir tersebut dan berapa tinggi dari banjir tersebut. Nah, di sini juga ada fitur event atau evacuation finder. Kita akan kembali ke event setelah kita menjelaskan call center. Nah, call center ini berguna untuk menelepon petugas, memberikan keluhan dan juga memberitahu lokasi Anda kepada petugas. Seperti ini kita akan menelepon petugas. Ketika kita menekan telepon petugas, nah kita akan langsung dihubungkan dengan petugas Perdis.
Selanjutnya jika kita tekan tombol beritahu lokasi Anda, ketika menekannya, lokasi Anda telah dikirim ke petugas. Nah, lokasi Anda ini akan diketahui oleh petugas dan ini berguna untuk seperti memberikan tahu petugas di mana lokasi Anda ketika bencana terjadi. Selanjutnya kita ke fitur gempa bumi. Nah, fitur ini memberikan kita informasi tentang gempa bumi terkini yang terjadi, seperti contohnya gempa bumi yang terjadi di sini. Ketika kita menekan pin ini akan mengeluarkan lintang, bujur, magnitudo dan wilayah dari gempa ini. Nah, dengan informasi tambahan seperti ini, tidak ada bahaya tsunami terdeteksi. Berarti tidak ada tsunami terdeteksi. Simbol-simbol warna juga memberikan memberikan informasi tentang kekuatan magnitudo gempa. Nah, kita akan kembali ke fitur EVIN. Nah, EVIN ini atau Evacuation Finder ini berguna untuk menentukan jalur evakuasi sebelum bencana terjadi atau ketika bencana terjadi. Ketika ditekan, aplikasi akan menentukan secara cepat jalur evakuasi terbaik untuk Anda dan kita bisa langsung menekan Google Maps dan kita akan dialihkan ke Google Maps. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang fitur peringatan. Fitur peringatan sendiri seperti ini. Nanti sebelum bencana terjadi atau ketika bencana terjadi akan ada alarm dengan peringatan begini terkeluar dari HP Anda. Nah, peringatan dan jenis bencana yang terjadi. Setelah itu, kita akan menekan jalur evakuasi yang ada di bawah ini dan kita akan ditujukan ke event itu lagi. Nah, nanti setelah itu kita akan menekan Google Maps dan akan dialihkan ke Google Maps. Nah, ya itu saja menurut saya fitur-fitur dari aplikasi kami. Dan perkenalkan, nama saya Stefanus Liberius Dapaloka dengan NPM 2207 11978, kelas G, Pemikiran Desain dan Kreativitas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai data yang kami gunakan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, akurat, luas, dan mudah dipahami. Data pertama yang kami gunakan adalah data dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Penggunaan data dari integrasi sistem BMKG yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dengan menggunakan data dari BMKG, tentunya kami akan memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. Data kedua yang kami gunakan adalah dari Google Maps. Penggunaan data dari Google Maps adalah tampilan peta pada aplikasi dan penggunaan desain maps yang sudah berbasis satelit dan berbasis global. Jadi, dengan menggunakan data dari Google Maps, kami dapat memudahkan pengguna untuk mengetahui informasi maps. Contohnya, mengetahui jalur evakuasi yang dapat dilalui sebelum terjadinya bencana. Yang kedua, kami akan menggunakan data tim SAR. Jadi, kami akan mengelompokkan setiap daerah dengan kantor tim SAR terdekat di daerahnya. Dan aplikasi ini akan bekerja sama dengan setiap kantor tim SAR yang tersebar di seluruh Indonesia. Data ini bertujuan untuk menunjang fitur call center yang berguna ketika suatu bencana terjadi di suatu daerah dan seseorang yang belum dievakuasi dapat menggunakan fitur ini untuk langsung terhubung dengan tim SAR terdekat di daerahnya. Nah, jadi sekian penjelasan kami mengenai aplikasi Perdis
mulai dari latar belakang, masalah yang terjadi, tujuan aplikasi Perdis, inspirasi aplikasi yang menjadi referensi kami, pengenalan mockup aplikasi, penjelasan fitur, dan penggunaan data dari aplikasi Perdis. Kami akan terus mengembangkan aplikasi ini agar banyak masyarakat dapat terbantu. Oleh karena itu, besar harapan kami agar teman-teman bisa memberikan masukan dan saran mengenai aplikasi Perdis. Saya mewakili anggota kelompok mengucapkan terima kasih.